Kita bakal kasih kejutan, kata RRQ, dan bener kita pun terkejut semuanya teman-teman karena Setsujin yang main. Dan gua suka sekali dari awal gue udah bilang ini biarin aja gak sih si jungler ini yang bermain, karena menurut gua pertama kelasnya dia emang udah tahu sendiri patternnya seperti apa, play agresifnya juga connect banget sama Idok dan juga Rins. Apalagi di sini RRQ ngebawain Selena, Gatot Kaca, plus ada Yi Xunshin. Ya dimana sejujurnya teman-teman gue juga bingung kenapa EVOS masih ngepikin chip yang padahal Selenanya Rins ini sama Yi Xunshin Setsujin udah muncul duluan di drafting phase. Oke, kita start ya dari setup turtle teman-teman. Sini gue juga bingung EVOS mau start turtle-nya atau enggak. Karena yang pertama teman-teman, Albert itu startnya purple buff duluan. Otomatis kalau misalkan dia mau coba buat gas turtle ini waktu yang tepat. Tapi di sini kayak EVOS-nya mungkin ragu-ragu, mungkin kayak takut kena arrow kah, atau mungkin nanti takut digas sama res. Karena Setsujin belum keluar ultimate di sini. Dan ketika Setsujin udah level 5, seketika baru digas turtle-nya. Ya udah, digas balik sama RRQ-nya. Alhasil Setsujin level 5, Albert level 4, tubruk-tubruk koinnya dateng. Impanya jadi gak imbang secara level, secara rotasi, dan ya gue bilang sih draft hero-nya ini lumayan ngerepotin buat EVOS-nya sendiri, karena menurut gue pick chip di sini agak-agak apa ya, agak-agak bikin EVOS-nya kecek sendiri sih. Ada Selena, ada Yi Xunshin, dua hero yang sebenarnya sangat mudah untuk mendapatkan informasi dari lawan-lawannya ya. Dari early game RRQ-nya udah leading, Setsujin juga bermain playstyle-nya agresif sekali. Beberapa momen kayak portalnya Ki juga gue bilang sangat tidak on point ya, contohnya kayak di sini ternyata resnya malah mendapatkan trade tuh, resnya nahan banget, resnya ngebaying time, malah jadi satu ke satu yang harusnya dengan chip mereka nggak dapat apa ya, dapat trade gitu betulnya. Teman-teman bisa lihat sendiri, bener-bener kayak dibonyokin. Erlanya ada di sini karena tadi dia datang pakai portalnya chip, tapi dia nggak bisa balik lagi. Di top lane, Toy udah dapetin semuanya, platingan dapet, turretnya juga dapet, Erlanya recall, kalah laning. Lihat goldnya langsung 2.800. Setsujin langsung dapetin Hunter Strike yang ketiga. Ya udah, ini menurut gua dari draft, dari faktor mainnya juga, rencana eksekusinya juga kayak sangat-sangat susah teman-teman ini untuk chip. Gua nggak tahu sih kenapa chipnya di pick. Padahal udah ada Selena, udah ada Yi Xunshin. Kalau teman-teman lihat dari drafting phase-nya itu sangat-sangat jelas sulit sebenarnya buat chipnya bisa main, kecuali emang chipnya snowballing banget di early game. Jadi Selenanya open map juga Selena yang mati, nanti Yi Xunshin-nya buka ultimate nggak dapat informasi apa-apa. Jadi menurut gua emang playstyle-nya cocok, kejutannya juga bagus dengan bawa Setsujin, ya makanya mereka menang di pertama. Pergantian pemain tidak membuat EVOS jadi unggul, malahan mereka digulung 2-0 ketika di game yang kedua. Dan semua ini berawal ketika ya kita ngomongin mid game aja teman-teman ya, mid game, dan seperti biasa rotasi cepatnya RRQ 4-1-nya kelihatan. Kalau misalkan habis ada satu yang dapetin keuntungan, ya Hayabusanya menang laning, slow push, empatnya langsung gerak. Dan lagi-lagi teman-teman di sini kalau teman-teman lihat drafting phase-nya ada Povius, ada Lancelot. Ya udah pasti akan sangat susah sekali buat Lancelot bergerak ketika ada Povius seperti ini. Dan RRQ kalau misalkan udah ngejalanin laning bawah kayak begini teman-teman, mereka kan berarti udah mensinyalkan kalau misalkan oke, kita invade atau doing something atau cari gerakan apapun yang menguntungkan. Salah satunya adalah ketika Randy kena lele, langsung di EOG, langsung digas. Udah nih, Vengeance keluar, otomatis lihat tuh, Cloud-nya nggak jadi kan buat clear bawah. Ini secara nggak langsung pressure-nya ada dua teman-teman, pressure-nya dari laning bawah dan juga pressure di area jungle ini. Karena mungkin ya EVOS-nya nggak siap nih buat react. Terus udah tinggal main aja nih, Povius-nya masuk, ngebadanin, Granger-nya tinggal tembak-tembakin orang. Terus pas kena lele, eksekusinya manis sekali, 4-0. Wah ini dari yang teman-teman bisa lihat sendiri, awalnya goldnya nggak ada perbedaan, killnya aja sama-sama 6 gitu loh killnya. Terus tiba-tiba gara-gara fight ini yang dimana emang gerakannya sudah sangat-sangat mulus, bawahnya didorong dulu, Setsujinnya show, habis itu langsung masuk ke area jungle, terus dapetin 4 tanpa pertukaran apapun. Mereka dapat tower, mereka dapat objektif, dapat map pressure juga, map pressure-nya langsung kebuka. Terus pas banget lagi timingnya 30 detik sebelum adanya Lord. Ya otomatis dengan keuntungan ini semakin membuat RRQ jadi nggak bisa dikejar teman-teman secara keunggulannya. Ya ini Selena
kayaknya udah direncanakan banget lah buat ngelawan EVOS. Terutama emang karena EVOS-nya yang pertama main chip, ya kan teman-teman. Dan yang kedua ketika Albertnya main Povius, apalagi ya sekali lagi harus gue bilang ini pick Lancelotnya abis pick Povius, sangat disayangkan sekali teman-teman. Jadi menurut gue dari awal RRQ udah menangin satu draft ya Poviusnya ini, karena dia bisa pegangin ke arah Lancelot, dia juga bisa pegangin yang dash in kayak gini nih Lancelot. Terus mungkin Randy mau ngasih damage juga agak-agak males ya kalau emang race-nya udah jadi duluan. Alhasil ya gamenya dimenangkan dengan skor 2-0. Dan lagi-lagi game yang one sided teman-teman. Tapi ya gue senang Sutsujin main lagi, karena itu yang kita butuh nggak sih dari kemarin.